Dari semua, kita melihat kitab 1 Tawarik pasal 26 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 23 sampai 24, 26, 4 pasal. Terutama di sini menerangkan tentang orang Lewi. Orang Lewi setelah mereka kembali dari pembuangan, pelayanan mereka itu sangat-sangat penting. Ya, memang pelayanan imam sangat penting dan bagi imam tidak perlu banyak dijelaskan. Tetapi bagi orang Lewi, mereka tidak merasa dirinya sangat penting. Jadi orang-orang Lewi yang pulang dari pembuangan juga tidak banyak, dan Ezra mencari mereka, disuruh tempat dan mengundang mereka untuk balik ke Yerusalem. Di zamannya Daud dan juga di zaman raja-raja ada pelayanan dari orang Lewi, tetapi sampai pada akhirnya pada saat ada raja-raja yang melakukan jahat di mata Tuhan, menyembah berhala, dan orang Lewi mereka kecewa. Setelah dibawa ke pembuangan, diangkut ke pembuangan lebih lagi. Saya melihat di sini ada anak remaja di sini. Apa itu orang Lewi? Mungkin kalian akan bertanya perkara ini. Yakub mempunyai 12 anak. Salah satu anaknya namanya Lewi. Belas anak ini mereka akhirnya menjadi 12 suku Israel. Dalam 12 suku Israel ini, salah satu suku yang namanya Bani Lewi. Dia anak Yakub. Dan dari 12 suku ini dia dipilih oleh Allah menjadi suku yang melayani Allah. Dan suku ini mereka tidak mendapatkan bagian tanah dan bagian milik pusaka. Milik pusaka mereka adalah Tuhan. Allah memakai mereka seluruhnya untuk melayani Allah. Dan 11 suku yang lainnya sederhana dikatakan, ada menggunakan dari suku dari anaknya Yusuf, 2 putranya, untuk menambah satu suku. Menarik keluar dari suku Lewi, ditambah 12 suku dari anak Yusuf, dari suku Efraim dengan Manase. Salah satu suku khususkan untuk melayani Allah, dan 11 sukunya menjadi satu negara. Suku Lewi sangat penting sebab melayani Allah. Melayani Allah, dia harus ada hadirat Allah. Seluruh negara dibangkitkan atau gagal, di situ yang terpenting adakah Allah di situ. Di 1 Tawarik mencatat, melihat suatu hadirat Allah sangat penting. Ini terkunci satu negara berhasil atau tidak. Lebih penting dari militeran, lebih penting daripada keluarga, lebih penting dari segala sesuatunya. Jadi setelah kembali dari pembuangan, mereka di sini khusus mencatatkan orang Lewi untuk melayani dan kembali menelusuri di zamannya Daud.
bagaimana pelayanan mereka, dan sekarang menurut cara itu dan situasi masa itu berubah, dan sekarang setelah dari kembali pembuangan dibuat kembali. Di zamannya Daud di tahun 1000 sebelum Masehi, dan setelah kembali dari pembuangan mereka di tahun 400 sebelum Masehi, sekitar segitu. Jadi di situ ada jarak waktu 500 tahun. Mereka dalam tahun 500 600 sebelum Masehi, demikian mereka melayani Allah. Sampai sekarang negara mereka telah diruntuhkan. Allah memberi mereka anugerah untuk bisa kembali dari pembuangan. Jadi mereka dari kerajaan Persia, dari berbagai tempat yang berbeda, mereka kembali dari Yerusalem. Tetapi mereka banyak yang tidak bersedia, sebab di kerajaan Persia mereka cukup mewah. Terlebih lagi dari penderitaan mereka dari Babel. Mereka adalah pusat dari perekonomian, seperti perekonomian seluruh negara. Dan di situ mencari uang yang baik dan menikmati hidup lebih baik. Kekuatan juga banyak. Kalau dibandingkan di Cina sekarang seperti Peking atau di Shanghai, kalau harus kembali di kota yang miskin, semua orang tidak ingin, tidak berminat. Jadi mereka di dalam jajahan Persia demikian, mereka diangkut ke pembuangan. Tetapi Raja Kores membawa mereka kembali pulang ke Yerusalem. Jadi banyak orang yang mau kembali. Raja Kores menyuruh mereka membangun kembali bait suci, tetapi orang ini apakah bersedia untuk membangun bait suci ini? Jadi orang Ezra, Nehemia, dan Zerubabel, mereka membawa mereka kembali dari pembuangan, membawa mereka kembali untuk membangun bait suci, dan di situ ada hadirat Allah. Demikian itu misi dari mereka dan hal yang terpenting. Tetapi apakah banyak orang bersedia untuk pulang? Tidak. Dia sini menulis dan menggunakan 4 pasal mencatat tentang orang Lewi ini, dari pasal 20 sampai 24. Dia mencatat apa yang mereka harus perbuat, dan di sini menunjukkan keperluan mereka, dan para imam Lewi dan orang Lewi ada berbeda. Pentingnya para imam tidak perlu banyak dibahas, sebab mereka dibahas suci seluruhnya melayani Allah, dan mereka bisa sampai di ruang Maha Kudus. Masuk di dalam ruang Maha Kudus, mereka yang terpenting yaitu hal-hal yang paling mendekat pada Allah. Tetapi bagi orang Lewi tidak. Mereka membantu para imam, bukan hanya membantu para imam dalam melayani, bahkan dalam para imam di rumahnya mereka seperti sekretaris para imam. Jadi kedudukan imam sangat penting, dan orang Lewi awalnya mereka merasa tidak perlu, tetapi di dalam beberapa pasal ini, terlebih lagi di 1 Tawarik seluruhnya, spesial mencatat orang Lewi untuk memberitahukan berapa pentingnya mereka, sebab mereka hendak mengelola bait suci. Dari pasal 21 sampai dengan pasal 29, dalam 9 pasal mencatat tentang hal bait suci. Bait suci harus dibangun kembali. Ada bait suci, hadirat Allah ada di situ. Jadi di dalam sangat perlu ada imam dan juga orang Lewi. Dan juga di depan menyatakan juga berapa pentingnya juga para pekerja-pekerja
berbagai pekerja dan juga bahan-bahan bangunan, semuanya itu menyatakan tentang terbentuknya bait suci. Bait suci setelah dibangun, situ menyatakan hadirat Allah. Hadirat Allah sangat penting dari segala hal, lebih penting, dan hadirat Allah menjaminkan janji Allah itu akan digenapi. Dari zaman dahulu Allah telah berjanji kepada Abraham, aku hendak menjadikan engkau menjadi negara yang besar, segala bangsa, karena kamu diberkati, kamu adalah bapa dari bangsa-bangsa. Jadi janji ini diberikan kepada Abraham. Janji itu menjadi satu yang sangat berharga bagi Abraham, yang disebut dengan janji Abraham di perjanjian lama. Itu hal yang bagian yang sangat penting. Dan bagaimana perjanjian lama ini diteruskan, Allah terus mencatat. Allah mengikat janji dengan Ishak dan juga mengikat janji dengan Yakub, sampai di Musa juga mengikat janji dengan Musa, di seluruh Israel dan di seluruh dunia. Setelah mengikat janji dengan Musa, Allah juga mengikat janji dengan Daud. Nah, orang Israel mereka gagal, mereka tidak bisa berpegang pada janji Allah. Hadirat Allah tidak bisa seluruhnya jadi mereka, negara mereka diruntuhkan. Setelah diruntuhkan, mereka kembali lagi. Mereka kembali merenungkan pengajaran dari sejarah dan kebenaran apa itu dan apa yang Allah ingin kita lakukan. Oh, yang terpenting itu adalah hadirat Allah. Hadirat Allah itu menjamin kita janji Abraham yang telah diikat, dan apa yang janjikan Allah semuanya itu digenapi. Dan sekarang kita menjadi satu suku, satu negara. Semua itu adalah pemberian Allah. Jadi kita harus bangkit untuk melayani Allah. Kembali kepada yang bagian yang terpenting ini, dari pasal 23 sampai 24 menyatakan betapa pentingnya orang Lewi, yang juga tersisip di antara pasal 21 dengan 29. Di tengah-tengah, orang Lewi harus bangkit. Bukan hanya bait suci selesai dibangun, bagaimana harus mengelola hadirat Allah. Imam ada di situ, di mana orang Lewi. Orang Lewi harus bangkit. Yang hendak diterangkan dalam beberapa pasal ini, terlebih lagi hari ini menyatakan di pasal 26. Dengan tema di pasal 26 saya beri melayani Allah, tidak membedakan dari suku yang mana. Semua orang dapat melayani Allah. Semua orang harus melayani Allah. Tidak peduli apakah kamu orang Lewi atau orang asing. Kita harus melayani Allah. Sebab seluruh dunia ini datang dari Allah. Sebab hadirat Allah itu yang terpenting. Kita semua orang harus bangkit untuk melayani Allah. Kita kembali lihat di pasal 23. Pasal 23 dan 26 menerangkan tentang orang Lewi. Salah satunya menerangkan tentang para imam. Tapi para imam seperti orang kaya. Di sini pasal tidak banyak, yang terbanyak itu menyatakan tentang orang Lewi di pasal 23 ayat 2 dimulai. Di sini ada 4 macam bagian dari orang Lewi. Yang bagian mereka yaitu pertama untuk mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan termasuk para imam. Kedua untuk menjadi pengatur dan hukum. Yang ketiga menjadi penjaga pintu gerbang.
dan juga termasuk bagian bendahara yang menjadi penjaga pintu gerbang atau penjaga pembendaharaan. Harus ada orang Lewi, dan keempat yaitu rombongan yang melakukan puji-pujian dengan alat-alat musik. Dari orang Lewi dibagi 4 bagian ini, dan di pasal 23 dan 24 menyatakan tangan para imam Lewi. Ada imam, ada orang Lewi, dan di tengah-tengah menyatakan imam dan menulis orang Lewi, dan orang Lewi ini menjadi pembantu bagi para imam yang melayani bagian bait suci. Bait suci selesai dibangun, pelayanan di dalam bait suci, bagaimana orang Lewi membantu para imam untuk persembahan, korban persembahan, segala perkakas dari bait suci, semuanya itu dilakukan oleh imam dan orang Lewi. Bahkan di situ dibagi dalam 24 giliran bagian, yang seperti 24 pasal 24 menyatakan, di pasal 25 menyatakan tentang para pemuji. Di depan kita mengatakan 4 macam. Pertama, mengawasi pekerjaan rumah. Keempat itu yaitu dengan alat-alat musik untuk melakukan puji-pujian. 23-24 dibagi dalam 24 giliran. 24 siang dan malam demikian melayani. Kemudian menyatakan tentang bagian kedua dan ketiga. Bagian 2 ketiga yaitu penunggu pintu gerbang dan menjadi pengatur dan hakim. Jadi pasal 26 dibagi dari 3 bagian yang menerangkan tentang para penunggu pintu dan juga menjaga pejabat yang lain. Semua ini juga dikerjakan oleh orang Lewi. Bait suci perlu dijaga, dan pemeliharaan juga perlu dijaga. Di ayat juga harus ada pengawas pembendaharaan barang-barang kudus. Di sini ayat 1 sampai 11 mencatatkan para ketua yang menunggu menjaga pintu gerbang. Di ayat pertama dikatakan tentang rombongan dan para penunggu pintu dari Korah, ialah Meselemnya bin Korah dari keturunan Yasaf. Di sini seketika muncul dari Bani Korah. Kalau kita tahu dari kitab Mazmur, juga ada Mazmur dari Korah. Bani Korah termasuk dari Kohat. Lewi mempunyai 3 anak, Kehat, Korah, dan Merari. Ini termasuk anak yang kedua, Korah. Mempunyai 3 anak, putra yang sulung mempunyai anak juga kebagian imam, dan Elam, anak Korah yang ketiga. Di situ ada Korah. Dari
anak Korah, jadi cucu dari Korah. Di situ ada Meria, Meselemia, ya. Dia menjadi kepala daripada penunggu pintu. Sebab kamu lihat di pasal 9 tertulis, dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara orang-orang yang gagah perkasa. Meselemia menjadi penunggu bait pintu. Dia menjadi kepala. Bait suci mempunyai 4 pintu. Dia yang mengepalainya. Di ayat yang kedua, Meselemia mempunyai 7 anak. Mereka juga penjaga pintu dalam pengawasan dari Meselemia. Ayat keempat disebut salah orang Obed-Edom. Ayat 4 sampai dengan 8 mencatat tentang Obed-Edom. Ayat pertama menulis tentang Meselemia mempunyai 7 anak. Ayat kedua, ketiga. Ayat keempat sampai 8 mencatat Obed-Edom beserta anak-anaknya dan juga saudara-saudaranya. Di pasal 9 kembali mencatat Meselemia. Menjadi kesimpulan bagi kesembilan. Di tengah-tengah tersisip ada Obed-Edom. Di sini satu Tawarik memberitahukan kepada kita, ini adalah kunci Obed-Edom. Terlebih dahulu saya menerangkan tentang Obed-Edom. Obed-Edom di ayat keempat di situ mempunyai 8 anak. Dia lebih banyak anak daripada Meselemia. Dan juga waktu menerangkan tentang Meselemia tidak menulis hal-hal yang lain kecuali daripada namanya. Hanya nama-nama. Hanya sampai di ayat ke-9. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi bagi Obed-Edom ada kespesialan dalam mencatat. Dia mempunyai 4 anak, lebih banyak daripada Meselemia. Dan ditambah lagi ayat ke-5, sebab Allah telah memberkati dia. Di satu Tawarik juga sebab Allah memberkati Obed-Edom, keluarga Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat ke-6, bagi Semea anak Obed-Edom itu mempunyai beberapa anak. Dan mencatat Meselemia cuma mencatat 1 generasi dengan 7 anaknya. Mencatat Obed-Edom, di situ ada 2 generasi. Obed-Edom mempunyai 8 anak diantaranya anaknya yang sulung Semaya, dan mempunyai beberapa anak dan juga mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia menjelaskan dibandingkan dengan Bani Korah itu lebih panjang. Dan anak sulung berapa anaknya, beberapa di situ adalah mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan juga mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Dan menjelaskan siapa saja anak Semea, yaitu Otni, Rafael, Obed, dan Esabat serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semak, ya, orang-orang yang gagah perkasa. Mereka sekalian dari keturunan Obed-Edom, yaitu mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa.
cakap untuk pekerjaan ini, 62 orang jumlah dari Obed Edom. Semeya dan saudara semuanya ada 18 orang. Kemudian kita melihat seterusnya ayat ke-10 dari Bani Merari. Merari adalah anak bungsu dari di sini kalau dihitung semuanya 13 orang, semuanya ada 93 orang. Di tengah ada 62 orang adalah orang-orang dari Obed Edom. Kebanyakan orang Obed Edom, mereka di situ menjadi penunggu pintu dan pemimpin, sebab Allah memberkati mereka. Dan siapalah Obed Edom itu? Obed Edom orang Gad, bukan orang Israel. Dan orang Gad apa itu? Kamu lihat. Orang Gad, orang Goliat, orang raksasa. Mereka adalah keturunan dari orang Gad. Tetapi orang ini dibunuh oleh Daud dan orang-orang yang pengikutnya. Orang Gad juga orang Filistin, musuh orang Israel. Mereka satu ancaman bagi orang Israel. Terlebih lagi, Yosua hendak membinasakan semua orang ini, tetapi tidak semuanya dibinasakan. Sampai di zaman Daud masih tetap menghadapi orang Gad ini. Tetapi sampai di zamannya Daud, ada seorang yang bernama Obed Edom, dia orang Gad. Nenek moyang mereka adalah musuh orang Israel dari orang Filistin, orang yang sangat kuat, yang memimpin seluruh orang Filistin. Dan orang Filistin selalu dari dulu, dari zamannya Saul, Daud menjadi musuh bagi orang Israel. Tidak bisa membinasakan mereka. Sedangkan mereka juga membawa orang Filistin untuk menyerang Saul, menyerang Daud. Orang Israel sangat takut pada mereka, tapi tidak bisa untuk membunuh mereka. Tapi sekarang ada seorang orang Gad, dia bangkit melayani Allah. Mengapa dia bisa melayani Allah? Sebab pada saat Daud mencari tabut Allah, tabut Allah berada di satu tempat cukup lama. Mereka tidak kembali pada saat Daud telah mendirikan negaranya. Aku tinggal dalam istana. Aku hendak mencari tabut Allah, sehingga dia mendapatkan tabut Allah, kemudian menggunakan kereta mengangkat tabut Allah untuk pulang ke Yerusalem. Di Kiryat Yearim, tempat itu, untuk dibawa pulang ke Yerusalem. Tetapi Allah bukan dengan cara Allah demikian melakukannya, tetapi tabut Allah harus diangkut dengan orang Lewi. Maka tergelincir roda kereta dan tabut Allah hampir jatuh, tergelincir. Maka Uza di situ memegang tabut Allah. Pada saat itu dia dibunuh oleh Allah. Dia mati di hadapan Allah.
Jadi merasa hadirat Allah yang begitu luar biasa bagaimana menyelesaikan, dan Daud jangan dibawa pulang di tempat kita terlebih dahulu. Di sini ada orang Gad, mereka meletakkan tabut Allah di orang Gad itu, maka tabut Allah berada di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Obed Edom di situ melayani Allah dalam 3 bulan. Allah memberkati Obed Edom serta seisi rumahnya. Pemberkatan Allah begitu besar sehingga di istana Daud pun terdengar berita ini. Wah, tabut Allah berada di rumah Obed Edom. Apa yang dia kerjakan dibuat berhasil, penuh dengan hadirat Allah dan berkat ada berada di rumah Obed Edom. Kita harus membawa pulang kembali tabut Allah itu. Maka kembali Daud mengangkat pulang tabut Allah dari rumah Obed Edom, diangkat sampai ke kemah yang didirikan Daud. Dan bagaimana dengan Obed Edom? Dia bangsa asing. Dia di situ memelihara tabut Allah selama 3 bulan. Di situ mengalami bagaimana Allah memberkati. Jadi merasa saya tidak bisa hidup tanpa hadirat Allah dan berkat Allah. Walaupun aku orang Gad, dari bangsa asing, orang Gad, aku mau melayani Allah. Aku mau mengikuti Allah, sehingga pada saat tabut Allah diangkat dari rumah, dia mengikuti berangkat dan berkata kepada Daud, menyatakan keinginannya. Aku walaupun orang Gad, orang asing, mohon engkau beri aku untuk menjaga bait suci. Melihat aku orang raksasa, cukup besar, aku cukup gagah perkasa. Lihat para saudara-saudaraku, mereka juga gagah perkasa. Kami bersedia untuk menunggu pintu bagi bait suci. Baik, aku pakai engkau. Maka dia di antara Meselemia, tersisip namanya. Meselemia, penunggu pintu yang kepala, dia diletakkan di tengah-tengah. Yang terpenting, bahkan terus menulis. Obed Edom bersama saudara dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, mereka adalah orang-orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa bagi Tuhan. Di situ ada orang yang gagah perkasa menjaga pintu. Di sini menunggu pintu bait suci. Jadi saya mengatakan melayani Allah tidak membedakan suku. Terlebih setelah kembali dari pembuangan, seharusnya banyak orang yang melayani Allah, mereka tidak melayani lagi. Semua orang bisa bangkit melayani Allah. Allah memanggil banyak orang untuk bangkit melayani. Kristus bukan hanya memanggil orang Israel masuk dalam kerajaan Allah. Orang Israel tidak mau, maka dipanggilnya lah bangsa asing untuk masuk. Ini adalah Injil. Di dalam perjanjian lama, bangsa asing, orang Gad, mereka bisa bangkit melayani Allah sama dengan orang Lewi. Bait suci 4 pintu, mereka punya bagian untuk menunggu. Bahkan ada bagian menunggu tempat pembendarahan barang-barang kudus. Terlebih lagi di situ di dalam bait suci di sebelah selatan ayat 17.
Di setiap timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Ayat 15, Obed Edom ialah pintu selatan dan anak-anaknya gudang perlengkapan. Anak-anaknya menjaga gudang perlengkapan di sebelah selatan yang dijaga oleh Obed Edom. Anak-anaknya menjaga tempat pembendaharaan. Allah sangat memberkati Obed Edom sehingga dia seisi rumahnya sangat diberkati. Jadi Obed Edom di situ mencatat 2 generasi di sini, 8 anaknya semua juga menjadi penunggu pintu, dan anak sulungnya, anak-anaknya juga bangun yang di rumah Obed Edom dia sangat kaya. Generasi keduanya juga bangkit, yaitu mengelola harta waris dari Obed Edom. Ayat ke-6, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Obed Edom dengan generasi berikutnya, mereka juga di situ menjaga pintu bait suci, dan tentang kekayaan di harta-hartanya di rumahnya diberi itu untuk generasi yang ketiga mengelolanya, mengawasinya. Yang cakap dan gagah perkasa menjaga pintu Allah dan juga menjaga tentang pembendaharaan Allah bait suci, dan di rumah diserahkan bagi anak cucunya. Melihat hatinya Obed Edom, keluarga memang penting, semua juga harus diurus, tidak boleh dibiarkan, tetapi terlebih dahulu kita harus melihat Allah. Terlebih dahulu Allah, kemudian manusia, baru bumi. Terlebih dahulu gereja, baru keluarga, kemudian baru bumi. Kamu lihat konsep dari Obed Edom, dia punya konsep dari pohon kehidupan. Walaupun dia orang Gad yang seharusnya dimusnahkan dia dari orang Israel, tetapi dia bangkit untuk mengikuti Allah, dan hatinya mengikuti Allah. Dia sangat diberkati. Ini 1 Tawarik pasal 26 salah satu hendak dinyatakan, yaitu poin yang penting, yaitu melayani Allah tidak membedakan suku, tidak peduli kamu siapa. Kita harus melayani Allah, dan kita melihat di sini ada kaum remaja di sini. Saya beritahukan, melayani Allah tidak membedakan umur. Saya 70 tahun, tapi kalian masih belasan tahun. Kita semua harus melayani Allah. Pas umur 20 sampai dari pasal 23 sampai 29 menyatakan giliran mereka. Pasal 20 sampai 8, orang yang mengelola pembendaharaan, bagian pembendaharaan atau guru yang tentang menghitung semua dari sini jadi staf gereja. Saya menjadi guru, saya mengawasi bendahara. Saya tidak bisa berbagi atau melakukan hal-hal yang lain. Saya lebih menjadi mengembala saja sudah cukup. Bagian pembendaharaan itu juga sangat penting. Tanpa kamu bait suci, kelancaran dalam pengolahan tidak bisa, hadirat Allah tidak bisa terus untuk
Di sini ada Gersom dan juga orang Hebron. Siapa saja yang melayani? Ayat 22. Ayat 20. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi pembendarahan rumah Allah dan mengawasi pembendarahan barang-barang kudus. Dan mencatat juga di sini dari orang Amran, Yishar, Hebron dan Uzia, siapa-siapa saja di sini. Mereka adalah orang-orang di bawah Kohat dan Gerson. Dan di pasal 28, semua segala yang dikudus, barang-barang yang dikudus ada di bawah pengawasan Selomit bersama saudara-saudaranya. Mereka juga di antara dua bani ini, yaitu Amran dan Geson. Mereka mengawasi pembendaraan barang-barang kudus dan banyak segala keperluan. Uang ini semua harus dijaga, dan perkakas barang semua juga harus dicatat. Hanya untuk mencapai pembendaharaan itu satu juga hal yang besar. Bagaimana cara menghitung, tahu di mana perlu ditambah, masih berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa masih jumlah uang. Kalau tidak cukup harus ditambah. Kalau tidak cukup harus memberi laporan kepada imam. Minyak kita sudah habis, masih berapa, pakai berapa. Kita harusnya punya stok dalam setahun. Mereka harus memberi laporan. Setelah diambil harus tahu ditaruh di mana. Meletakkan rempah-rempah, minyak, banyak berbagai barang, perkakas, semuanya mereka harus tahu dan letakkan di mana. Mereka harus tahu, tidak boleh salah. Seperti di seperti apoteker harus tahu taruh di mana barang, dan juga harus bisa di situ melihat persediaan. Di sini sangat perlu orang Lewi. Kalau kita staf gereja banyak lakukan, kita perlu kalian untuk menjaga pembendaharaan kami. Ini sangat penting. Jadi kamu menjadi asas sangat penting. Terlebih lagi di bagian admin harus termasuk dari seluruhnya, mengurus seluruhnya. Kemudian di pasal 29 sampai dengan 32, yaitu pengatur dan hakim. Menjadi pengatur dan hakim yaitu mereka yang mengawasi di sebelah barat dan timur Sungai Yordan, dan juga segala pekerjaan untuk raja. Mereka menjadi hakim, yang mereka yang mengawasi. Mereka adalah hakim di mana ada pertikaian. Mereka harus mengadakan penyelesaian di sana dan mengambil keputusan. Mereka adalah hakim, memberitahukan apa yang harus diperbuat dan hukumannya itu apa. Melanggar hukum, apa yang harus dilakukan, dan ini langsung. Mereka adalah petugas pemerintah. Orang Lewi melakukan ini di sebelah barat tim Sungai Yordan dan timur juga ada. Mereka segala urusan dan segala pekerjaan raja. Terlebih saya mengatakan melayani Allah tidak membedakan suku. Bukan hanya di bait suci, bukan hanya melayani di bait suci, bukan
Kan di bait suci pelayanan itu baru kudus, baru disebut yang terbaik. Jadi kita setiap orang kita harus di bait suci. Bukan. Pelayanan di bait suci sangat penting, puji-pujian sangat penting, mengolahkan pembendaharaan itu sangat penting, menjaga pintu sangat penting, membantu imam mengurusi keluarga sangat penting, membantu penunggu pintu keluarga mereka sangat penting, dalam segala hal sangat penting. Bahkan di bagian pemasaran pekerjaan ini juga sangat penting. Mengurusi perkara di rumah, mengurusi hubungan antar sesama, ini bukan urusan bait suci, tetapi bagian negara, ini urusan masyarakat. Maka kita sebut ini dalam satu suku. Di sini jadi melayani Allah bukan cuma hanya di bait suci saja. Kita lihat pada sebagian orang Lewi, kita yang melayani Allah, kita bisa melayani bait suci. Allah memanggilmu, kamu bisa memanggilmu menjadi para pemuji juga, Bem. Kalau Allah memanggilmu menjadi hakim juga sangat baik, juga melayani Allah. Allah memanggilmu menjadi presiden, itu juga penting, sama melayani Allah. Allah memanggilmu menjadi dokter, itu juga sangat penting. Kalau Allah memanggilmu di dalam gereja menjadi happy team, itu sangat baik, sangat perlu, sangat penting. Allah memanggilmu di dalam gereja menjadi sekretaris pastor, itu sangat penting. Itu sama saja. Kita semua dalam melayani Allah. Amin. Kita harus ada hadirat Allah. Semua orang harus memberi, masuk dalam pelayanan, bukan hanya di gereja, tetapi juga di tempat kerja, pemasaran, di setiap bagian kita perlu ada orang di situ melayani. Amin. Tuhan memberkati.
降临在我们当中，你的同在降临充满在这里，充满在这里。求随来主主。Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini. Tuhan, hadirat-Mu ada di sini. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau. Kami rindu akan hadirat kekudusan-Mu. Tuhan, kasih-Mu bangkitkan semangat kami. Dan kasih yang mula-mula lebih dalam, nyalakan semangat kami. Syarabara-bara. Kita letakkan tangan di atas hati kita. Tuhan, kami mohon hadirat-Mu saat ini memenuhi kami semua. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, yang Engkau nyalakan dari Engkau, hanya untuk Engkau, hanya untuk Yesus kami untuk membagi semangat kami, untuk dinyalakan kembali. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami mau melayani Engkau setiap hari, Tuhan.
Kami selalu merenungkan Engkau, kami datang di bait suci untuk memandang kemuliaan-Mu. Tuhan, nyalakan kerinduan di dalam hati kami. Tuhan, Engkau tahu di dalam hati kami, kasih kami terhadap Engkau dan kerinduan kami kepada Engkau. Engkau tahu yang kami rindukan hanya Engkau. Seperti Daud, hanya berada di dalam bait Allah untuk memandang kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau hadirat-Mu lebih penting dari segalanya, lebih penting dari segalanya. Tuhan, hadirat-Mu kembali memenuhi kami semua orang, memenuhi kami orang yang berdiri di hadapan-Mu. Roh-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami semua orang, kembali Engkau memenuhi kami semua orang. Kembali nyalakan hati yang melayani Engkau. Kembali menyalakan hati melayani Allah. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami mengasihi Engkau. Kami mau melayani Engkau. Tuhan, nyalakan semangat kami dimanapun kami berada. Baik kami melayani dimanapun kami melayani Engkau, baik di gereja, di pekerjaan, di tempat kerja kami, atau di rumah sekolah kami, semua orang Tuhan. Tidak membedakan kami dari suku yang mana, kami sekuler atau tidak, tapi yang kami perlukan hanya Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk menjaga pintu, untuk datang untuk di depan. 很多时候我们可能像牧师说的，我们没有机会在台上，但是我们是很重要的，我们是很重要的。今天圣经不断的重复，神纪念，不单是纪念我们，纪念我们家人，我们的下一代，再下一代，神都把我们列出来了，把我们的名字都列出来了。我们先为自己来祷告。原来神这样看重我们，原来神这样看重我们每一个。我们把手放在心上。我是这样看自己的吗？我是这样看自己吗？我是这样看自己重要的吗？後面在座有沒有你平時都參與招待的？平時你參與招待嘅守門嘅都嚟到前邊。平時你喺同工入邊你參與招待嘅，你係好重要嘅。參與招待服侍嘅，你嚟到前邊。神睇我哋係如此嘅重要。神睇我哋本來不配服侍嘅，就如俄別以東一樣，我哋本來原來係以色列嘅敵人，但係神呼召、神揀選，以致我哋今日可以喺聖殿入邊喺度侍立、喺度服侍。神睇嘅係如此嘅重要，求神聖靈幫助我哋打開我哋嘅心眼，讓我哋眼光同神對齊。我哋眼光同神對齊，唔係覺得自己係好慘。主啊，睇我哋，你睇我哋係如此嘅重要，如此嘅寶貴，甚至你將我哋嘅子孫嘅名字都記錄在冊，甚至我哋嘅孩子，主啊，你都睇重。主啊，我哋今日喺你面前啊，神啊，多謝你。
哋同聲開口嚟感恩，感恩喺後邊嘅弟兄姊妹亦都為到你自己嘅服侍崗位感恩，為着你自己服侍嘅崗位嚟感恩。喺前邊嘅為到你所服侍嘅獻上感恩。主，我多謝你，我代表一群看門嘅，代表一群守庫房嘅，代表一群守倉庫嘅，代表一群喺你面前，甚至係我哋喺書房嘅，喺嗰個主日崇拜入邊守住門口做招待嘅，做歡迎嘅，做數奉獻嘅。主啊，我哋都話，主啊，係你嘅揀選，係你嘅揀選，就係你嘅恩典，主啊，係你嘅厚恩臨到我哋同我哋嘅家族，以致我哋可以，我和我嘅家族，我哋嘅一家都喺神嘅殿入邊服侍，與你嘅同在有份，一齊經營神嘅同在，一齊經營聖殿入面一切大小嘅事，因為你睇我哋係善於管理嘅壯士，我哋係一群喺神眼中善於管理嘅壯士，係忠心服侍神嘅，係經營神同在嘅。主，我多謝你，神，你再一次恩膏我哋每一位站喺你前邊嘅，我奉耶穌基督嘅名恩膏我哋每一位，我哋嘅心與神連結，我哋嘅心單單以神為第一，以神為第一。主，你厚厚嘅賜福，如同你賜福俾俄別以東和佢嘅家，你賜福我哋呢度站喺你面前嘅每一個，賜福俾我哋同我哋嘅家，以致我哋可以繼續嘅喺你面前服侍我哋嘅後代，我哋嘅後代再後代，直到耶穌翻嚟嗰代，我哋都要喺你嘅殿中嚟服侍。主，你聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名。Amen。好唔好？我請我哋當中嘅年青人，你想服侍神嘅，請你從座位上站立。我們當中年輕人，你想服侍神的，你從座位上站立起來。我請我們前面的先不要回座位，前面的你去揾佢哋嚟按手服侍，好唔好？請我們的年輕人站立，你想服侍神的，不分年齡，你想服侍神的，你都可以站立。我請我們前面的這一群人，在神眼中看為是善於管理的壯士，我們去到他們那邊，我們來為他們按手，為他們來禱告。還有這邊不分年齡，你只要想服侍神的，你都站立起來。我請我們的同工到你的那邊來為你來禱告。坐喺後邊嘅弟兄姊妹，如果你都好似羨慕我哋一班嘅利未人弟兄姊妹，可以服侍神，可以領受俄別以東，神大大賜福嘅，都請你起身。我哋嚟到恩膏你。特別你喺教會未有參與任何服侍嘅，我邀請你站立，邀請你加入我哋服侍嘅團隊。原來做招待嘅就係守門㗎，原來我哋夜晚喺聖殿看守嘅就係守門嘅，就係被記錄喺聖經入邊嘅。呢度有一位係未有人服侍嘅，仲有後邊係啊，後邊都仲有。我請我哋嘅同工，佢哋好想參與服侍。
我哋就為佢哋嚟禱告。神，你嘅靈感動我哋要與你嘅同在有份，我哋一齊嚟經營。仍有人站立嘅，我哋請禱告去服侍。Kita berdoa untuk anggota sel kita untuk mereka membantu dalam melayani Allah. Baik kita di sini menjadi terang, baik itu di dalam gereja baik suci atau dimanapun kita berada. Tuhan, di dalam bagian apapun Tuhan, kami mau menyediakan hadirat Allah. Dan kami baik itu rumah sekolah atau dalam kantor, dalam jabatan kami, di dalam tempat kerja kami, Tuhan, kami bangkit. Dimanapun kami berani, kami melayani Allah. Dalam bagian apapun Tuhan, kami melayani Allah. Tuhan, berikan semangatkan bagi kami. Yang Tuhan lihat adalah hati yang melayani. Saya menjadi Allah yang pertama. Tuhan, Engkau menghargai. Tuhan, Engkau bersedia hadirat-Mu. Engkau letakkan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyambut hadirat Engkau masuk di dalam kami semua orang, di dalam bagian apapun. Tuhan, terima kasih. Allah memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dia bersama dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mengelola dalam rumah, baik pintu bait suci dan juga pembendaharaan barang-barang kudus rumah suci. Mereka adalah pahlawan gagah perkasa. Tuhan, Engkau pun memberkati kami semua, saudara-saudari kami, agar kami semua bangkit menjadi pahlawan yang gagah perkasa, melayani Engkau, tidak membedakan suku, tidak membedakan suci atau sekuler, atau baik itu di gereja melayani Engkau, di rumah melayani Engkau.
di tempat kerja juga melayani Engkau. Tuhan, Engkau berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, isi rumah kami, berilah hadirat-Mu kepada kami semua, di tempat di mana kami bekerja, di rumah kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja, di dalam sel grup, penuh dengan hadirat-Mu. Tuhan, berilah kami semua untuk diberkati kami, memberkati kami, menjadikan kami sebagai berkat bagi negara dan juga bagi masyarakat. Sertailah kami ya Tuhan. Kami bersedia mengikuti Engkau dan melayani Engkau. Tolonglah kami, berkatilah kami, dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin.